Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kita. Kita sampai pada bab ke-17 dari Kitabuz Dzikri wad Du'a. Babnya adalah babu ma yaqulu 'indan naumi, bab apa yang dikatakan ketika tidur, wa akhdhil madja, yakni dan ketika akhdhul madja, yakni ya kalau mau tidur, mau rebahan, mau tidur. Hadisnya adalah hadis yang berasal dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu. Dia katakan, qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza ataita matja'aka, kalau engkau mendatangi tempat tidurmu, yakni kalau engkau mau tidur, maka fatawadda wudu'aka lis-shalah, wudulah engkau sebagaimana wudu'mu untuk sholat. Jadi wudu itu ada yang wajib, ada yang sunat. Wudu yang wajib ya untuk sholat. Innama umirtu bil wudu idza qumtu ilas shalah. Hanyalah sungguhnya aku diperintahkan untuk wudu kalau aku hendak sholat. Ini yang wajib. Wudu yang sunnah diantaranya ini, ketika mau tidur itu dianjurkan kita untuk berwudu. Lalu ada lagi sebetulnya, bisa nggak ini ngejalanin? Rasul suruh wudu kalau mau mengulang, kalau mau bahasanya ronde kedua. Nah, kata Rasul, angsyatu lil audi, itu lebih menggiatkan, lebih menyemangatkan untuk mengulang. Emang ada yang masih ini? Nah, kata Ustaz nih, ya sekali aja seminggu sekali Ustaz. Tapi kalau mau nah itu yang diajarkan Rasul wudu. Dianjurkan untuk berwudu, dan itu yang lebih menguatkan kata Rasul. Baik, kita kembali ke hadis ini. Jadi Nabi perintahkan kepada Al-Bara bin Azib, kalau engkau hendak tidur, wudulah sebagaimana wudumu untuk sholat. Thumma taji' ala syiqqikal aiman, kemudian berbaringlah engkau di atas lambungmu yang kanan. Jadi sunnahnya begitu, miring ke kanan. Tsumma qul, kemudian katakan, Allahumma inni aslamtu wajhi ilaik. Allahumma ya Allah, inni aslamtu wajhi, sesungguhnya aku serahkan wajahku, yakni aku serahkan diriku, ilaika, kepada engkau. Ya Allah, kalau kita tidurnya seperti ini, tidur kita bermutu. Seringkali tidur lama, tidur panjang tapi tidak bermutu, jadi nggak istirahat tidurnya. Ya, jadi badannya tetap tetap lelah. Jadi seharian kita bekerja, cari dunia, cari akhirat, banyak juga di situ kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Begitu mau tidur, menyerahkan dirinya kepada Allah. Wa fawwadtu amri ilaik, dan aku serahkan urusanku kepada engkau. Jadi aku serahkan diriku
urusanku kepada Engkau. Nah, di sini kita merasa bahwa tidak berdaya kita untuk mendatangkan manfaat, untuk menghindari atau menolak madarat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka kita serahkan semuanya kepada Allah. Tapi setelah seharian ini ya, seharian berusaha. Nah, jadi bukan hanya berserah diri saja, berusaha semampu mungkin itu mau tidur, kita serahkan semua urusan kita kepada Allah. Ya, sebab yang sesungguhnya ya la haula wala quwata illa billah. Enggak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali karena Allah, karena pertolongan Allah. Wa alja'tu dhahri ilaik, dan aku sandarkan dhahrun itu kadang-kadang artinya kan asal artinya dhahrun punggung. Nah, kadang-kadang kendaraan kayak onta, kuda, dhahrun. Kenapa ya? Karena kita naik di punggungnya. Nah, kadang-kadang dhahrun artinya beban. Kayaknya yang lebih pas di sini beban. Dan aku serahkan bebanku kepada Engkau. Raghbatan wa rahbatan ilaik. Raghbah karena berharap, yakni karena mengharapkan pahalamu, mengharap rahmatmu, mengharap kasih sayangmu. Wa rahbatan ilaik, dan karena takut kepada Engkau, yakni kita takut dari murka Allah, takut dari azab Allah. Dua hal ini kan harus kita miliki, antara mengharap Allah dan takut terhadap Allah. Ini mesti balance, nggak boleh kita timpang. Nah, jadi berharap kepada rahmat Allah, berharap ampunan Allah, tapi juga takut terhadap azab Allah. Jadi roja dan khauf. Nah, kedua-duanya harus seimbang. Nah, lalu setiap saat juga kita harus koreksi diri. Ini yang lagi turun apanya di diri kita ini? Khaufnya atau rojaknya? Biasanya sih kalau kita itu khaufnya yang turun gitu ya. Rojaknya yang terlalu tinggi, terlalu pede. Pede pasti diampuni sama Allah. Tapi nggak mau tobat, nggak mau berbuat baik gitu. Emang kita maunya begitu ya? Dosa diampuni Allah, nggak usah tobat, nggak usah istighfar. Pahala kita banyak tanpa berbuat baik, duit kita banyak tanpa usaha keras, semua juga maunya begitu. Nah ini kadang-kadang kita terlalu pede, berarti rojak kita terlalu tinggi, khauf kita yang terlalu rendah. Mulai berani melanggar aturan-aturan Allah. Subhat ini nggak ada dalil yang jelas untuk melarang gitu ya, biasa begitu ya. Tapi kalau dia beriman takut dong. Orang-orang yang beriman tuh kadang-kadang meninggalkan hal-hal yang bahkan yang hal karena takut ini, takut jangan-jangan itu dosa. Rasul ajarkan itu, meninggalkan yang subhat-subhat. Rasul pernah dapat korma tercecer. Apa kata Rasul? Kalau saya tidak takut ini korma zakat, saya makan. Jadi karena kalau zakat Rasul dan keluarganya dilarang makan zakat. Padahal nggak tahu kan namanya korma tercecer, korma zakat atau bukan. Nah, itu contoh Nabi berhati-hati. Itu Nabi, sahabat itu hati-hati. Kalau sesuatu itu syubhat itu ditinggalkan. Kalau kita jangan katanya syubhat ya, udah jelas haram juga masih dihajar juga, nanti cari-cari pembenaran, cari-cari alasan. Nah, ini berarti apa ini yang turun? Khaufnya, rasa takutnya terhadap Allah. Kalau khauf terlalu tinggi, rojaknya kurang, orang juga jadi putus asa. Putus asa. Ya, mana mungkin saya diampuni oleh Allah? Dosa saya terlalu besar. Begini begitu dan seterusnya. Nah, ini membuat orang putus asa dari rahmat Allah, putus asa dari ampunan Allah. Jadi dua-duanya dilarang. Putus asa dari rahmat Allah dilarang. Innahu la yai'asu, dari nasihat Nabi Yakub pada anak-anaknya, enggak ada yang putus asa dari rahmat Allah illa kecuali orang-orang yang kafir. Nah, sekarang yang tidak takut terhadap azab Allah, jadi khaufnya kurang, la ya'manu makrallah,
kecuali orang-orang yang al-khasirun, orang-orang yang merugi. Jadi dua-duanya dilarang. Maka Ibnu Atha itu memberikan nasihat kita begini. Jangan khaufmu membuat engkau putus asa dari rahmat Allah, dari ampunan Allah. Jangan pula rojakmu membuat engkau menganggap enteng dosa-dosa, meremehkan pahala. Jadi itu sebenarnya kalau ibarat dokter, tapi kan ngobati diri sendiri ya, kan harus diagnosa dulu kan gitu ya. Nah kita diagnosa apa aja nih kita yang kurang, khaufnya atau rojaknya. Kalau mulai berani ngelanggar atau Allah itu khaufnya turun. Kalau mulai putus asa, nah itu yang kurang rajaknya. Nah harus kita buat seimbang. Nah, mau tidur juga begitu. Aku serahkan punggungku, yakni bebanku kepada engkau, raghbatan wa rahbatan ilaik, karena takut dan karena berharap kepada engkau. La malja'a wa la manja minka, tidak ada tempat bersandar, tempat berlindung, dan tidak ada tempat menyelamatkan diri minka darimu, yakni dari dosa, dari azabmu, illa kecuali ilaika kepada engkau. Nah ini bedanya takut terhadap Allah dan terhadap lainnya. Kita takut terhadap macan, kabur, gak bisa ngelawan. Takut terhadap penjahat juga begitu, nggak berani ngelawan, kabur. Berani ngelawan, lawan. Nah itu takut terhadap makhluk. Tapi kalau takut terhadap Allah, justru kita mendekatkan diri dan berlindung kepada Allah. La malja'a wa la manja minka illa ilaik. Tidak ada tempat berlindung, tidak ada tempat menyelamatkan diri dari siksamu kecuali kepada engkau. Jadi kalau takut Allah ya makin berlindung kepada Allah, makin dekat kepada Allah. Dan Allahumma amantu bi kitabikal ladzi anzalta. Ya Allah, aku beriman dengan kitabmu yang telah engkau turunkan. Kitab yang mana ini? Sebagian ulama artikan ya Al-Quran. Nah, sebagian lagi ya semua kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para rasul. Kita beriman. Nah, bagaimana dengan kitab-kitab suci yang ada sekarang? Oh, bukan itu. Yang kita imani itu misalnya Injil. Injil yang turun dari Allah kepada Nabi Isa alaihi salam. Ada nggak yang kayak Quran begini? Kalau ada dan terjaga keasliannya, ya kita beriman. Nah, jadi yang kita imani itu yang turun dari Allah kepada Nabi Isa. Yang ada sekarang kan bukan itu isinya. Nah, Taurat yang kita yakini ya yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa alaihissalam. Zabur yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Daud alaihissalam. Jadi ada yang mengartikan amantu bi kitabikal ladzi anzalta, ya semuanya. Jadi beriman kepada yang diturunkan kepada engkau, wa ma unzila min qablik. Baik, wa bi nabiyyikal ladzi arsalta, dan kepada nabimu yang telah engkau utus. Kalau ini kita baca, tapi tidur wudu dulu. Wudu, berbaring ke kanan, baca doa tadi. Fa in mutta min lailatik, kalau engkau mati di malam itu, fa anta alal fitrah, berarti engkau mati di atas fitrah. Fitrah itu Islam. Nih berarti mati kita mati dalam keadaan muslim. Kita disuruh oleh Allah wala tamutunna illa wa antum muslimun. Nah ya kapan baca la ilaha illallah, orang lagi tidur lagi tidur atau bablas. Nah, kan banyak kejadian kita. Kapan meninggalnya itu bapak? Semalam lagi tidur tentu nggak bangun lagi. Nah maka jangan lupa nih doa dengan doa ini. So kalau kita waktu tidur itu mati, maka kata Rasul fa anta alal fitrah, wahai Al-Bara bin Azib dan juga kita semua, berarti engkau mati di atas fitrah. Fitrah itu Islam. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha, tetaplah pada fitrah Allah yang Allah ciptakan manusia pada fitrah itu. Lalu waj'alhunna akhira ma tatakallamu bih, jadikan dia sebagai
apa kata-kata terakhir, yang terakhir dari yang kau ucapkan, kau bicarakan, atau jadikan kata-kata terakhir. Ya ini kalau sudah berdoa dengan doa ini, istri kita ngajak ngomong, anak kita ngajak ngomong, nah doa lagi dengan doa ini. Itu berdoa deh tidur, mati di atas fitrah, di atas Islam. Dia katakan, faraddatuha 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma balagtu Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalta qultu wa rasulika qal la wa nabiyyika alladhi arsalta. Jadi diulang lagi oleh Al-Bara. Kan tadi diajarin Rasul, diajarin, diulangi lagi biar takut kalau salah. Nah, ketika aku sampai pada Allahumma amantu bi kitabika alladzi anzalta, kayak yang diajarkan Rasul tadi kan begitu ya. Allahumma amantu bi kitabika alladzi anzalta. Kemudian qultu wa rasulika, maksudnya berikutnya kan wa bi nabiyyika, yang diajarkan Rasul begitu. Nah, Al-Bara katakan wa rasulika. Kan sama kan artinya? Nah, Nabi katakan qala la, tidak, yang benar wa bi nabiyyika alladzi arsalta, dan dengan nabimu yang telah engkau utus. Apa ini artinya? Bacaan-bacaan, kalau istilah kita bacaan gitu ya, atau zikir-zikir, doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu di situ ada rahasia-rahasia ilahiyah. Contohnya tadi mau diganti wa rasulika, Nabi katakan jangan. Yang benar wa bi nabiyyika alladzi arsalta. Nah, ini fadilah kalau kita mengikuti doa-doa yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berdoa dengan doa Rasul, satu dapat fadilah doa itu sendiri. Doa kan diperintahkan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, aku ijabahi untuk kamu. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Nah, sekarang berdoa pakai bahasa kita sendiri boleh, dengan susunan kita sendiri boleh. Kalau doa itu doa yang mutlak, yang tidak muqayyad, kayak doa bacaan-bacaan dalam sholat ya nggak bisa. Jangan dirubah, jangan ditambah, jangan dikurangi. Ya udah seperti yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang ini kan doa mau tidur itu aja nggak boleh dirubah sama Rasul. Ya udah begitu. Nah, baik, pertama fadilah doa, kedua fadilah ittiba kepada Rasulullah SAW. Jadi kalau ngaku umat Rasul, seneng dong mengikuti Rasulullah SAW. Uswah kita kan Rasul. Semuanya kepribadian Rasul ini itu adalah uswah, teladan yang baik buat kita. Jadi kita ittiba mengikuti Rasul yang kedua. Yang ketiga seperti tadi saya katakan, di balik susunan redaksi doa zikir yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu pasti ada rahasia-rahasia ilahiyah. Kayak contohnya Nabi suruh baca ini 3 kali, 7 kali dan seterusnya. Nah, itu juga ada rahasia. Ngeruqyah, kalau ada bagian yang sakit Nabi suruh pegang bagian tubuh kita, suruh baca bismillah, bismillah, bismillah. Nabi suruh 3 kali. Kenapa nggak 5? Kenapa nggak 7? Ya udah Nabi tentukan begitu 3 kali. Itu rahasianya, ada rahasia ilahiyah tuh. Bismillah, bismillah. Misalnya sakitnya di mana nih biasanya? Di sini ya biasanya. Oh, seringkali sakitnya di sini ya. Itu baca bismillah, bismillah, bismillah. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Nah, ya udah lafadznya begitu, jangan diganti dengan sinonimnya, ya tetap a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Aku berlindung bi'izzatillah, dengan keperkasaan Allah, wa qudratihi, dan dengan kekuasaan Allah, min syarri ma ajidu, dari keburukan apa yang aku dapati, apa yang aku rasakan, wa uhadir, dan yang aku khawatirkan.
Nah, ini contoh Nabi suruh baca 7 kali. Bismillah, bismillah 3 kali. Yang a'udzu biizzatillah 7 kali. Jadi kalau yang ditentukan Rasul, di balik bilangan tadi juga ada rahasia-rahasia ilahiyah. Tapi kalau Allah dan Rasul tidak tentukan, jangan ditentukan. Ini namanya sok tahu. Kalau urusan ibadah itu kan urusan Allah dan Rasulullah SAW. Nih baca ini 1000 kali, 2000 kali. Ya Nabi gak suruh segitu ya, udah berapa aja, jangan ditentukan. Jadi kalau yang ditentukan ya kita taat, kita patuh kepada Allah dan Rasulullah SAW. Baik, kita kembali ke hadis tadi. Jadi begitu yang diajarkan Rasul, kalau mau tidur baca Allahumma inni aslamtu wajhi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa alja'tu dhahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik Allahumma amantu bi kitabikal ladzi anzalta wa bi nabiyyikal ladzi arsalta. Tulis, tempel di tempat tidur gitu ya. Jadi kan gampang lupa kita. Nah, insyaallah ingat siap mau tidur baca doa tadi. Baik, saya lanjutkan hadis berikutnya. Hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dia katakan, qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza awa ahadukum ila firasyih." Kalau salah seorang dari kamu awa ila firasyih, berlindung ke tempat tidurnya, itu maksudnya dia hendak tidur, fal yanfud firasyahu bidakhilati izarih. Hendaklah dia kibaskan itu bagian dalam kainnya, izarnya, sarungnya, gitu, kain sarungnya. Fa innahu la yadri, sebab dia tidak tahu ma khalafahu alaih, apa yang terjadi di belakangnya. Maksudnya ini dari satu sisi ya rasional aja dan realistis. Habis keluar kita nggak takut terjadi ada sesuatu di situ ya, kalajengking kayak apa kayak, atau barangkali yang apa yang gaib kayak jin dan seterusnya bisa saja terjadi. Kemudian tsumma yaqul, jadi kalau kita pakai kain tuh bagian dalam kain kita gini kan, seret di, nah ya diapain tuh namanya tuh, nah ya dikibas-kibasin gitu ya. Orang Jawa dikebutin ya, orang sini dikebutin ngebut. Baik, saya lanjutkan. Kemudian dia berdoa, Bismika Rabbi, dengan namamu Rabbi, wahai Tuhanku. Wada'tu jambi, aku letakkan lambungku. Wabika arfa'uh, dan karena engkau, yakni karena pertolonganmu, arfa'uh, aku mengangkat. Jadi ketika bangun itu nanti juga karena Allah, karena pertolongan Allah. In amsakta nafsi farhamha, ya Allah, jika engkau tahan jiwaku, yakni kalau engkau matikan aku, maka kasihanilah dia, rahmati dia. In amsaktu nafsi farhamha wa in arsaltaha, dan jika engkau melepaskannya. Sebab orang tidur tadi dua macam ya, ada yang bablas, ada yang bangun. Kan apa sebagian itu ada yang katakan gini, kalau tidur itu kan mati juga ya, Bismikallahumma ahya wa amut, atau Allah yatawaffal anfus, dan seterusnya itu. Allah mematikan setiap jiwa ketika, atau menahan setiap jiwa ketika tidur, dan yang mati itu. Allahu yatawaffal anfus, Allah yang mewafatkan, menahan setiap jiwa ketika tidur, dan ketika mati. Ketika tidur nanti ada yang dilepas, terus ada yang bablas diambil oleh Allah. Nah, jadi kok tidur juga disebut mati? Kalau tidur itu apa yang hilang dari kita? Kesadaran kayaknya. Ya disebutnya nyawa juga, roh. Nah, kemudian roh apa ini? Ya dalam arti yaqwah. Tapi kalau mati, al-haya, ruh kehidupan, ya udah mati. Kalau tidur mati nggak sadar, jadi yaqwahnya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada juga ulama yang
banyak membahas soal-soal begitu. Kalau mau lebih dalam mendalami silahkan lah. Ada juga kitab apa itu Ajaibur Ruh. Ajaibur Ruh itu Ibnul Qayyim yang menyusun keajaiban ruh. Ya meski tetap ilmu tentang ruh itu yang diberikan oleh Allah cuma dikit kan. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Qulir ruhu min amri rabbi yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Baik, kita lanjutkan. Saya lanjutkan bab berikutnya. Babut ta'awudzi min syarri ma 'amila wa min syarri ma lam ya'mal. Bab berlindung kepada Allah dari keburukan apa yang telah dia kerjakan dan keburukan apa yang tidak dia kerjakan. Hadisnya pertama hadis Ibnu Abbas anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqul a'udzu bi'izzatika alladzi la ilaha illa anta. Aku berlindung bi'izzatik dengan keperkasaanmu alladzi la ilaha illa anta, yang mana tidak ada ilah, tidak ada ma'bud, enggak ada yang berhak disembah illa anta kecuali engkau. Alladzi la yamut, yang tidak mati. Wal jinnu wal insu yamutun, sedangkan jin dan manusia itu mati. Terus hadis yang kedua nih. Hadis Abi Musa Al-Asy'ari an abihi an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yad'u bihadzal du'a. Nabi biasa berdoa dengan doa ini. Satu, Rabbi firli khati'ati. Rabbi firli, wahai Tuhanku, ampuni untukku khati'ati wa jahli. Khati'ah, kesalahan, yakni dosa kita. Dan wajahli, dan kebodohanku. Apa maksudnya? Seringkali kita itu bersikap bertindak bodoh, tidak berdasarkan ilmu. Kalau bersikap bertindak bodoh akhirnya kan salah yang kita lakukan karena tidak berdasarkan ilmu. Kita mohon ampun kepada Allah. Wa israfi fi amri kulli, dan israf, hal melampaui batas dalam urusanku semuanya. Ya, kadang kita ini israf. Wa israfana fi amrina, dan sebagainya tadi. Melampaui batas, berlebihan. Wa ma anta a'lamu bihi minni, dan apa saja yang engkau lebih tahu tentangnya daripada diriku sendiri. Jadi kadang-kadang kita tidak tahu bahwa yang kita lakukan itu adalah satu kesalahan, adalah satu dosa, maka kita mohon ampun kepada Allah semuanya. Wa ma anta a'lamu bihi minni. Allahumma ighfir li khotoyaya, ya Allah ampuni untukku kesalahan-kesalahanku, wa amdi wa jahli wa hazli. Wa amdi, kesengajaanku. Jadi ada dosa yang sengaja kita lakukan, itu kan kebodohan kita ya, sudah tahu dosa dilanggar. Jadi wa amdi wa jahli, dan kebodohanku karena tidak tahu, wa hazli, dan main-mainku. Memang ada dosa yang karena main-main banyak. Jangan, terutama tentang Allah, Rasul, jangan buat bercandaan. Tuh, dulu orang-orang munafik kayak Abdullah bin Ubay bin Salul menggunjing Rasul ketika mau berangkat perang Tabuk. Gimana gunjingnya? Ya, emang bisa menang apa ya? Perang melawan orang Romawi atau Banil Asfar. Sebelum-sebelumnya dia perang melawan orang Arab. Orang Arab nggak bisa perang. Ini mau melawan orang Romawi, mana bisa menang? Nah, itu sikap seorang Muslim atau bukan? Rasul mau berangkat perang, dia komentar begitu, gunjing Rasul. Ah, sekarang juga banyak kan orang yang ngaku Muslim, ngaku ini itu, tapi diam-diam memperolok Allah dan Rasul, memperolok ayat-ayat Allah. Panggil sama Rasul, Abdullah bin Ubay bin Salul, Ammar bin Nasir panggil. Ngomong apa tadi?
nggak ngomong apa-apa. Nah, munafik itu dari zaman dulu, sekarang nanti begitu modelnya. Nah, jadi enggak, saya nggak ngomong begitu, maksud saya. Ya. Kemudian bukankah tadi ngomong begini bercanda. Nah, itu udah biasa itu. Kalau udah viral, klarifikasi, itu ya, minta maaf, nggak maksud saya begini. Alah, ntar juga bikin ulah lagi. Memang dasar tidak suka dengan Islam, nah itu munafik. Lalu turun ayat Allah tuh yang kalau ditanya mereka katakan innama kunna nakhudu wa nal'ab. Kami cuma bercanda, main-main. Nah itu dibilang main-main gimana itu? Memperolok Rasul. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah pantas itu Allah, ayatnya dan Rasulnya kamu perolok buat bercandaan tadi? Kalau memang niatnya untuk bercanda. Wah, kemudian berat ancamannya. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan beralasan, nggak usah klarifikasi lah. Qad kafartum, kamu sudah kufur sesudah kamu beriman. Ini kalau masalahnya kayak tadi. Nah, kadang-kadang dalam urusan kecil-kecil kita juga itu lakukan hal yang maksudnya main-main tapi ya dosa gitu. Kalau itu kan sampai urusan akidah ya. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Kita mohon ampun kepada Allah. Kadang nggak sengaja, maksudnya bercanda, tapi dosa itu yang kita lakukan. Wa jahli wa hazli. Wa kullu dzalika indi, dan semuanya tadi ada padaku. Jadi kita mohon ampun dari semua dosa tadi. Allahumma ighfir lima qaddamtu wa ma akhartu. Allahumma ighfirli, ya Allah ampuni untukku ma qaddamtu, apa yang telah aku lakukan di sebelumnya, wa ma akhartu, dan yang aku lakukan di belakang hari, wa ma asrartu wa ma a'lantu, apa yang aku rahasiakan dan yang aku lakukan dengan terang-terangan. Jadi ada dosa kita lakukan diam-diam, ada juga dosa yang kita lakukan terang-terangan. Antal muqaddimu wa antal muakhir. Engkaulah yang mendahulukan dan engkaulah yang mengakhirkan. Wa anta ala kulli syai'in qadir. Dan engkau kuasa atas segala sesuatu, maha kuasa atas segala sesuatu. Nah, doa-doa begini kalau belum hafal ya tadi ditulis ya, ditulis. Mau tidur baca ini. Nah, kemudian kalau mau berlindung dari hal tadi, nah ini doanya. Dan selanjutnya hadits Abi Hurairah anna Rasulullah SAW karena yaqul, bahwa Rasul biasa mengatakan la ilaha illallah wahdah a'azza jundah. La ilaha illallah, tidak ada ilah, enggak ada yang berhak disembah illallah kecuali Allah, wahdah sendiri. A'azza jundah, dia telah kuatkan, dia telah teguhkan jundahu, pasukannya, wa nasara abdah, dan dia telah tolong hambanya, wa ghalabal ahzaba wahdah, dia kalahkan golongan-golongan yakni musuh sendiri. Allah sendiri yang mengalahkan. Fala syai'a ba'da, tidak ada sesuatu pun sudah Allah. Baik dari doa tadi dan juga doa-doa yang lain, di antara pelajaran yang dapat kita ambil bahwa Islam itu mengajarkan kepada kita untuk selalu menjalin hubungan dengan Allah dalam keadaan apapun. Kayak tadi mau tidur berdoa, bangun tidur nanti juga diajarkan berdoa. Alhamdulillah sebab yang terakhir alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Mau ngapain aja ada doanya, mau masuk WC ada doanya, keluar ada doanya. Berarti kita dalam sehari itu disuruh menjalin hubungan dengan Allah dengan cara berdoa, berzikir, berlindung kepada Allah. Nah itu nanti yang membuat kita ini tentram. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Baik, sampai dengan hadis tadi, hadis 1738. Insyaallah yang akan datang nanti kita lanjutkan hadis-hadis berikutnya. Barangkali ada pertanyaan-pertanyaan tentang hadis-hadis yang kita bahas tadi atau masalah-masalah lain yang saya bisa, silakan. Tafadhol. Ya, silakan Pak Haji. Waalaikumsalam.
Yang apa? Wudhu sunnah, ya ya. Ya, tuh. Pertanyaan saya, bagaimana kalau itu setelah wudhu kita mau tidur kita batal kentut angin? Ya. Lagi. Ya ya. Sekarang ini kan kita banyak kena penyakit diabetes. Ya. Itu kalau diabetes kalau tidur itu bisa 2 kali kalau mandi. Nah itu apakah perlu kita wudhu lagi? Ya ya. Baik. Ya ya. Yang kedua. Yang kedua masalah doa. Saya sejak kecil diajarkan itu kalau mau tidur. Bagi saya dulu kerja perantauan Jawa ya, itu disarankan baca surat Al-Fatihah, baca Al-Ikhlas, kemudian Al-Falaq dan Anas, dan tutup dengan doanya Bismika Allahumma ahya wa amut. Baik. Apakah itu dibenarkan atau tidak? Baik. Salam. Yang pertama tadi, kalau engkau hendak tidur, hadisnya begitu. Kita disuruh wudhu. Kalau hendak tidur, berarti kalau bangun, ya bangun tidur lagi kan? Ya tetap dianjurkan, tapi nggak wajib. Jadi dianjurkan untuk wudhu lagi. Nah sekarang Rasulullah SAW ini lain ya, ini masalahnya. Rasulullah tuh kalau habis berhubungan dengan istrinya, kadang-kadang malam itu juga mandi. Kadang-kadang enggak. Kalau enggak Nabi cukup cebok gitu ya. Kemudian wudhu dan tidur. Nah, kalau melakukan hubungan itu biasanya bobo dulu apa langsung. Biasanya orang macam-macam ya. Nah, tidur dulu kadang-kadang tahu bangun. Nyari makanan, bangun nanti ya. Ya tetap dianjurkan untuk apa? Untuk tidur. Wallahu alam, insyaallah begitu Pak Haji. Dan yang kedua tadi tentang baca kulhu. Yang saya tahu di hadis riwayat Ahmad tuh kulhu, qul a'udzu birabbil falaq wa rabbin nas. Nah, ada beberapa riwayat tuh yang Nabi kemudian tiupkan ke tangan dan diusapkan ke seluruh tubuh. Nah, kalau bismikallahumma ahya wa amut itu ada di hadis yang lain nanti. Jadi rupanya itu digabung-gabung berarti. Ya nggak apa-apa, semua kita jalankan yang baca kulhu, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, dan itu diusapkan ke seluruh tubuh. Itu kan apa namanya? Ya kita minta perlindungan kepada Allah. Kalau kulhu itu kan tauhid. Kalau qul a'udzu birabbil falaq mohon perlindungan dari gangguan dari luar, sihir segala macam, insyaallah dilindungi. Kalau qul a'udzu birabbin nas mohon perlindungan kepada Allah dari gangguan syaitan yang di sini, yang alladzi yuwaswisu fi sudurina. Itu hikmahnya. Jadi kalau itu kita baca insyaallah dilindungi semuanya gitu. Nah, insyaallah dilindungi semuanya. Nah, insyaallah begitu wajib. Itu yang saya tahu begitu. Nah, kemudian di balik zikir-zikir tadi yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, atau kalau kita jalankan apalagi rutin, insya Allah nanti kita dapatkan lebih dari yang kita bayangkan. Kalau kita baca ini dikasih ini nggak lebih, insya Allah lebih. Sudah laksanakan sudah, kayak zikir pagi, petang dan seterusnya. Nanti kita merasa, ya Allah ternyata dikasih lebih yang saya pikirkan. Insya Allah dilindungi Allah ya dari gangguan dari luar juga gangguan yang ada di dalam. Baik, silakan. Yang tadi doa perlindungan itu ada waktu-waktunya. Yang mana nih? Yang tadi apa namanya? Yang hadis nomor yang 1736. Iya. Enggak, itu kapan saja karena di situ nggak ada kaitannya dengan mau tidur mau ini, ya kapan saja berarti. Betul. Itu kalau baca artinya aja. Ya tadi kan udah saya bilang, berdoa pakai bahasa Indonesia boleh, bahasa Jawa juga boleh. Kalau bahasa Betawi boleh nggak? Gimana Ki? Boleh nggak Ki? Boleh ya, tapi jangan oh Tuhan gue, jangan, nggak sopan namanya.
Kemudian tapi kalau pakai doa yang diajarkan Rasul, tadi ada fadilah tadi. 1 fadilah doa, 2 fadilah ittiba kepada Rasul, yang ketiga ada fadilah rahasia-rahasia ilahiyah di balik susunan atau redaksi yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Contohnya tadi itu, amantu binabiyyika alladzi arsalta, diganti oleh Al-Bara' bin Azib, amantu bi rasulika, la, tidak kata Rasul, bi nabiyyika alladzi arsalta. Ya, silakan. Ya, silakan. Betul. Oh, muqayyad. Nah, apalagi sholat. Gimana nih? Ya, begini. Saya dari sisi bahasa aja. Bahasa. Kalau banyak kita sebut lahu itu nggak kena dari segi bahasa. Jenazahnya banyak. Allahumma gfir lahu. Itu kan secara bahasa salah. Kalau laki perempuan dong masih bisa di inilah Pak. Misalnya apa maksudnya mayit, itu masih bisa di inilah. Lahu lil mayit, bukan li Aisyah, bukan li Zainab, tapi lil mayit itu masih bisa di ini. Tapi kalau banyak nggak bisa kita sebut hu atau ha. Nah, ini secara bahasa. Nah, kan nggak ada hadis yang menjelaskan kalau jenazahnya banyak yang dibaca Rasul apa. Nah, nggak ada kan apa. Ya cuma kalau secara bahasa ya salah. Kalau kita bilang banyak kok kita sebut hu, ya salah. Ya silakan. Kadang-kadang di doa Rasul jenazah itu campur. Allahumma anta rabbuha wa anta khalaqtaha. Koha. Mungkin karena jenazah. Di jenazah kan muannas. Kemudian ji'na syufa'alahu, dokan hu. Kami datang sebagai pemohon syafaat untuknya, faghfir lahu dzambahu. Nah, Rasul sebut hu tadi li fulan, waktu itu untuk si fulan tadi. Contohnya begitu. Ya, silakan. Silakan Mas, silakan. Ya. Ya, ya betul. Ya. 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 Di antara para ahli hadis ada yang mengatakan dhaif. Nah, belakangan ada yang mengatakan hasan. Maka dulu kita masih kecil nggak ada kan orang yang lakukan itu. Sekarang orang banyak lakukan karena ada yang katakan hasan gitu. Lalu ada juga yang berpendapat itu duha yang disegerakan. Oke, lepas dari perbedaan pendapat tadi. Kalau memang mau jalankan juga, ya ada beberapa ketentuan. Ketentuannya diantaranya kita itu dilarang sholat ketika matahari sedang terbit. Itu hadisnya jelas. Dilarang ini, dilarang sholat, dilarang menguburkan jenazah ketika matahari sedang terbit. Yang kedua ketika matahari sedang di tengah langit. Jadi kira-kira 5 menit sebelum dhuhur gitu. Itu dilarang sholat apapun gitu. Nah, dan dilarang menguburkan jenazah. Yang ketiga hina tatadayyafu lil ghurub, di hadis yang lain ketika hajibus syamsi, salah satu sisi matahari sudah berada di bahu ufuk gitulah, di bawah garis lurus nih. Nah, ini sudah dilarang sholat sampai matahari tenggelam. Nah, kalau pagi tadi dilarang sholat apapun ketika sedang terbit hatta tartafi' hingga matahari naik. Nah, terus sholatnya tadi dilakukan jam berapa nih? Pas waktu terbit itu sendiri atau setelah terbit? Ini dari soal itunya ya. Kalau pas terbit dilarang kita sholat. Nah, gitu. Ya,
Ya terserah lah, karena ada yang katakan hasan. Cuma kalau saya lebih suka memilih sholat duha yang sudah jelas. Nah iya hadisnya begitu. Cuma kalau derajat hadisnya itu sebagian katakan dhaif, sebagian katakan hasan. Yang sahih itu nggak ada yang katakan hasan. Ya silakan. Silakan. Kalau misalkan di kolam renang Pak, tapi saya lihat ada orang itu dia duduk kemudian dia tentang kalau kita masuk dalam kolam renang tersebut, apakah airnya itu kalau kita najis atau enggak? Orang gimana tadi? Orangnya Junub. Kemudian mandi, terus airnya berenang. tengah kita, Mandinya di kolam renang. air mandi itu kalau tengah kita itu najis apa enggak? Najis enggak. Cuma orang yang mandi janabat itu dilarang mandi di dalam air yang ad-daim. Nah, tapi hendaklah dia menciduk nggak apa-apa, ambil pakai gayung, tapi jangan mandi di dalam air yang tidak mengalir. Kalau mandi untuk mandi janabat, gitu. Najis enggak, cuma dilarang. Lagi yang kagak-kagak aja ini, bukan mandi di rumah, mandi di kolam renang. Mainnya malam lagi, mandinya menjelang zuhur. Nah, berarti nggak sholat subuh kan? Silakan kalau masih ada lagi. Baik, kalau tidak ada lagi sampai di sini. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.